Om Swastiastu. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tugas e-book yang bertema penemuan alat elektronik. Dari tema tersebut saya membuat yaitu penemuan dan sejarah komputer. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Gede Agus Eka Pratama, nomor absen 1, kelas 10 Protelan 1, Mapel Simulasi dan Komunikasi Digital. Nah, adapun daftar isi yang akan saya jelaskan di bab pertama yaitu pengertian komputer, bab kedua penemuan komputer, bab ketiga sejarah komputer, bab keempat fungsi komputer, dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Mulai dari bab 1, pengertian komputer. Pengertian komputer yaitu peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, ataupun video. Selanjutnya di bab kedua yaitu penemuan komputer. Penemuan komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris. Dia bernama Charles Babbage. Mulanya Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Charles Babbage lahir 25 Desember 1792 di London, Inggris. Meninggal tanggal 18 Oktober 1871 di umur 79 tahun di kuburan Marylebone, London, Inggris. Kebangsaan Britania Raya, ia dikenal atas matematika komputer. Karier Charles Babbage ialah ilmiah bidang matematika ilmu komputeristitusi. Selanjutnya di bab ketiga, sejarah singkat komputer. Sejarah komputer berawal dari abad ke-19 ketika Charles Babbage mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analitikal. Desain ini menjadi basis kerangka desain komputer sekarang. Namun secara garis besar, pengembangan komputer terbagi dalam 5 generasi. Generasi pertama dimulai pada tahun 1940 sampai 1959. Generasi ini dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer. Seperti komputer Antonov-Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan komputer Colossus untuk memecah kode rahasia Jerman Nazi. Selanjutnya yaitu generasi kedua dimulai pada tahun 1959 sampai 1964, dan di mana generasi ini dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. Selanjutnya itu generasi ketiga. Generasi ketiga dimulai pada tahun 1964 sampai 1970. Di mana generasi ketiga ini dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Selanjutnya yaitu generasi keempat dimulai pada tahun 1970 sampai 1983, di mana generasi keempat ini dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar. Selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal tahun 1970-an. Selanjutnya yaitu
Yang terakhir generasi kelima, yaitu dimulai pada tahun 1983 sampai tahun 2023, itu di tahun sekarang. Generasi kelima ini digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi yang paling canggih. Saat ini diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Selanjutnya yaitu di bab keempat, itu fungsi komputer. Terdapat sejumlah fungsi dari komputer. Fungsi-fungsi tersebut sebagaimana dikutip dari buku Arsitektur Komputer, karangan Akhlis Munazilin. Sejumlah fungsi komputer tersebut yakni yang pertama yaitu komputer sebagai alat mempermudah pekerjaan. Yang kedua yaitu komputer sebagai sarana informasi. Dan fungsi yang ketiga, komputer sebagai sarana komunikasi. Dan yang keempat, komputer sebagai sarana hiburan. Yang kelima, komputer sebagai sarana pembelajaran. Dan yang terakhir, komputer sebagai sarana usaha. Adapun fungsi utama dari komputer yaitu yang pertama dari fungsi input. Fungsi input yaitu menerima data atau informasi dari sumber luar. Yang kedua adalah processing. Fungsi dari processing yaitu melakukan pemrosesan, yang dimana yang diproses itu adalah berbagai macam data dan informasi yang diberikan oleh perangkat input. Selanjutnya yang ketiga ada output. Setelah diproses, informasi yang dihasilkan akan menjalankan fungsi output. Yang terakhir itu fungsi storage. Fungsi yang terakhir ini adalah sebagai tempat untuk menyimpan informasi. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Setelah kita menjelaskan semua bab tadi, itu ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut data yang telah dirumuskan. Kata komputer semulanya digunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan ataupun tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipisahkan kepada mesin itu sendiri asal mulanya. Pengelolaan informasi hampir eksklusif berhubung dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Cikal bakal komputer itu bernama Integrated Circuit. Perkembangan komputer era awal sampai sekarang ada beberapa generasi, yaitu komputer generasi pertama, komputer generasi kedua, komputer generasi ketiga, komputer generasi keempat, dan yang terakhir komputer generasi kelima sampai sekarang. Nah, itu dia ya guys yang dapat saya jelaskan pada video hari ini tentang penemuan dan sejarah komputer. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parame Sandi. Om Santi Santi Santi.